Ya, mohon perhatiannya. Insya Allah sebentar lagi bazar barter akan segera dibuka. Untuk itu mohon untuk diperhatikan karena ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan sekali banyak nikmatnya, di antaranya ialah nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di bazar barter yang berketepatan di Jakarta Timur dalam keadaan sehat ya Bu. Ada yang sakit? Insya Allah semuanya pada sehat karena sehat itu adalah nikmat yang utama. Dengan kita sehat kita bisa menikmati segala apapun makanan yang kita makan. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Semoga kita yang hadir semua di sini merupakan dari bagian umat Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin. Amin. Mau Bu dapat syafaat Rasul? Mau ya, karena kita sebagai manusia sudah barang tentu memiliki banyak sekali salah dan hilaf sehingga untuk menuju surganya Allah amatlah sangat sulit. Berarti mau semua, nggak ada yang angkat tangan. Ya semoga kita semua di sini mendapatkan sahabat Rasul di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, izinkan saya bercerita sedikit karena cuaca sudah panas, jadi sedikit aja. Indonesia merdeka di tahun 1945. Saya ingin bercerita 1 tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 1946. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 1946 saya belum mengalami hal tersebut dan ini juga saya dari kisah, dari cerita dari para legenda ya, dari orang-orang terdahulu, kakek-kakek saya. Jadi ceritanya itu ada seorang petani. Bu, di tahun berapa? 1946. Indonesia merdeka di 1945. 1 tahun setelah merdeka berarti 1946. Di tahun 1946 itu ada seorang petani Bu. Seorang petani yang mempunyai banyak lahan. Lahan banyak, sawahnya banyak. Jadi ada seorang pengusaha yang ingin membeli sawah dari seorang petani tersebut. Harganya mau tahu berapa? Mahal pada saat itu. Tapi saya sebutkan nominalnya. Waktu itu dihargai dari jumlah yang ada dari tanah petani itu dihargai 500.000 Bu. Mahal atau murah 500.000 pada zaman dahulu? Kalau zaman sekarang? Tanahnya luas, harganya 500.000 zaman dulu. Karena zaman dulu pecahan, Pak, mohon dibantu. Ya, jadi pada zaman itu harga 500.000 itu amatlah mahal sehingga untuk pembayarannya, karena pecahan dahulu itu paling besar kalau nggak salah 100 rupiah. 100 rupiah. Jadi karena nominal 500.000 itu mahal dan tidak ada pecahan yang besar waktu itu, selain 1.000 itu juga belum dicetak waktu itu 1.000 rupiah. Jadi pembayarannya itu menggunakan cek. Pernah dengar orang-orang kaya membayar bisnisnya menggunakan cek, ataupun anak-anak orang kaya menerima uangnya dengan cara cek? Pernah dengar ya? Jadi dengan cek itu senilai 500.000. Karena seorang petani ini khawatir ini adalah harta yang banyak, harta yang besar. Jadi dikubur, bahkan tidak diberitahu kepada istri dan anak-anaknya. Nah selama cek itu dikubur tidak ada yang tahu. Singkat cerita si petani itu meninggal.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena meninggal, jadi tidak ada yang tahu dan terkubur secara rahasia. Jadi dia punya orang tua, maksudnya anaknya nih ya. Terus punya cucu. Itu belum ada yang tahu. Sehingga uang 500.000 itu lambat laun itu nilainya akan semakin kecil. Dan di tahun 2019 kemarin, pada eranya COVID, nah itu dari cicitnya itu dia mulai mencari, karena dari nenek-neneknya itu dibilang kakekmu mempunyai harta karun yang terpendam, tapi entah di mana, tapi di wilayah-wilayah dekat rumah. Akhirnya dicari dan ketemulah harta karun itu, dimasukin di peti, digali ya kan, terus senilai ya pas dia dibuka itu akhirnya pada kaget semuanya. Oh ini harta karunnya ketemu. Dan pas dibuka ternyata hanya cek 500.000 Bu. Halo? Jadi 500.000 itu pas dibuka dihargai pada tahun 2019. Itu bukan harta karun lagi. Buahnya 500.000 dapat apa di tahun 2019? Buat belanja bulanan aja mungkin kurang ya. Jadi itulah pentingnya harta yang real, bukan sihir. Jadi kalau misalnya cek 500.000 ditukarkan ke bank itu senilai 500.000. Tapi kalau misalnya pada tahun itu ditukarkan dengan emas ataupun perak, emas dan perak itu akan stabil, akan mengikuti rate daya beli pada saat-saat itu. Ya, jadi maksud saya kesimpulannya adalah mari kita melek tentang harta kita, harta yang real dan bukan yang sihir, seperti itu ya. Oke, jadi semoga bisa dapat dipahami. Ini hanya semoga kita bisa berpikir ya ke depannya bahwa harta adalah harta dan sihir adalah sihir. Seperti itu. Ya mungkin itu saja sedikit, dan insya Allah di pasar-pasar berikutnya akan ada informasi-informasi yang sedikit dan harapannya kita semoga bisa memahami bersama. Ya sebelum Bajar dibuka, mari sama-sama kita berdoa dan kita doakan agar para muzaki selalu diberi kesehatan, dan tidak bosan-bosannya juga kami selalu mengajak para musaik untuk mendoakan kepada para muzaki agar selalu diberkahi hidupnya, disehatkan keluarga dan dirinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sebelum itu kita berdoa. Al-Hadiniya wa kulli nitin salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan kalimat basmalah maka bazar barter Jakarta resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Iya. Silakan. Dan sambil berbelanja, sedikit saya informasikan kepada para bunda yang memiliki putri tercinta yang kiranya ingin dimasukkan ke pondok pesantren. Dan kami informasikan di Pesantren Putri Darut Taklim Jakarta, tepatnya di Jalan Mutiara Raya, Blok J4 nomor 29, Pulau Gebang, Jakarta Timur, sedang menerima pendaftaran santri baru untuk lulusan SMP atau SMA sederajat. Silakan bagi para bunda-bundanya yang memiliki putri tercinta dan ingin dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Di sini Pesantren Darut Taklim Jakarta sedang menerima pendaftaran santriwati baru. Kuotanya sangat terbatas, hanya 30 santri saja. Dan pondok pesantren ini diasuh oleh Dr. Hartini Salama, mantan rektor UIC, dan Ahmad Anik Munir LC-MSI, alumnus Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang dan Al-Azhar University Kairo. Dan untuk infaknya 500.000 per bulan. Biaya tersebut untuk layanan pendidikan tahfiz dan agama Islam, tempat tidur sendiri, makan 3 kali, ruangan ber-AC. Pendaftaran insya Allah dimulai pada 17 Maret sampai 10 Juli 2025. Tersedia juga beasiswa. Jadi silakan bagi para bundanya yang memiliki putri tercinta yang ingin dimasukkan ke dalam pondok pesantren,
Di sini Pondok Pesantren Darut Taklim Jakarta sedang menerima pendaftaran santriwati baru. Ini pondok pesantrennya khusus wanita ya, khusus putri. Silakan. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi saya ataupun komentar di kolom komentar video ini. Karena ini insya Allah ditayangkan secara langsung dan juga nanti videonya akan diputar kembali ataupun di-share kembali. Jadi silakan tinggalkan kolom komentar untuk informasi lebih lanjut. Silakan sedikit mereview ya. Di sini juga produk-produk yang tersedia itu ada pakaian-pakaian, tas rajut dan juga dompet bisa untuk handphone dan koin perak ataupun emas ya. Di sini juga ada mainan-mainan anak, ada telur. Nah telur di sini dengan apa Karyo setengah dirham mendapatkan 4 box, betul Pak Karyo? Oh 3 box, 3 box, satu boxnya isi 6. Jadi silakan isi 4 ya. Silakan bagi bunda-bundanya yang ingin membarterkan koin peraknya dengan telur, silakan bisa menghubungi Pak Karyo. Dan di sini juga ada minyak sayur dan juga gula pasir. Dan ada juga cemilan-cemilan ringan. Ini sambil menonton TV, kaki di atas bangku, sambil selonjoran, ya kan, sendiran, sambil menikmati cemilan dari Bu Onya. Nah, di sini juga lengkap nih. Bila ingin pemesanan, di sini juga tersedia nomor telepon yang bisa dihubungi dengan camilanku Bu Onya. Ya, jadi seperti itu ya. Bu Ali Onya. Ganteng, buka teleponnya. Ada info Jadi penting silakan masuk. bisa Ali diangkat Ganteng, Bu Onya. buka teleponnya. Bentar, saya Ada masuk info ke penting masuk. Ali Ganteng, buka teleponnya. Ada info Dan juga penting di sini masuk. ada beras Ali Ganteng, serta buka buku teleponnya. Ada info penting bagi si masuk. pembacanya. Ini Ali sangat Ganteng, menarik. Di buka sini teleponnya. judulnya Stop Ada Reddit info agar penting masuk. cucu kita bisa bermain Ali Ganteng, hati. buka Mau teleponnya. bisa menikmati Ada cucunya? info penting Jangan masuk. Reddit seperti itu Ali kira-kira. Ganteng, buka Karena teleponnya. anak cucu kita Ada info harusnya masuk. kita sibukkan dengan bermain bersama-sama kita. Bukan kita sibuk mencari harta dunia untuk apa ya, memenuhi cicilan-cicilan. Jadi silakan baca buku ini, Stop Reddit, agar cucu kita bisa bermain kasti. Seperti itu ya. Dan juga ada cemilan juga nih, mereka sambil nyender, nonton TV, ya kan, kaki selonjoran, nyemil kacang mede dan juga kacang almond di lapak ataupun di boothnya Pak Haji Abdul Syukur. Silakan yang ingin memiliki kacang mede ataupun kacang almondnya bisa menghubungi lapak Pak Abdul Syukur. Dan juga tersedia jahe merah saset dan juga ada jahe merah yang ditoples yang bubuk. Dan juga ada siwak-siwak nih, sunah-sunah yang bisa kita lakukan, yaitu salah satunya dengan menyiwak gigi kita agar terlihat bersih. Dan bagi pengunjung yang ingin bersedekah, berinfak, di sini juga tersedia kotak amal. Silakan bagi pengunjung yang ingin bersedekah ataupun berinfak bisa memasukkan koin peraknya ataupun rupiahnya ke dalam kotak amal ini. Dan informasi juga untuk adik-adik yatimnya, silakan bisa menuju ke saya. Anak yatim ada berapa? Sini, mau didata dulu ya. Sini. Ada berapa? Ini satu. Adek, jangan masukin tangan ke dalam mulut ya, karena tangan kita belum tentu steril. 1, 2, 3, 4. Sementara ada 4. Mana lagi? Ada berapa?
Ini anaknya si sama Ujang. Anaknya siapapun yang penting dia yatim silakan bisa menuju ke sini untuk didata dan distribusikan koinnya ya agar tepat sasaran. Yang kusiran jaluknya apa? Ini berapa orang? Dua? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya kamu. 6 ya. Nanti transaksinya kalau ada dirhamnya. 6. Taruh di motor ya, Dir. Lagi lah. Jadi ada 6 orang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi informasi ya kepada teman-teman yang mungkin sedang menonton di rumah. Dan kami sebelumnya telah membuka open sedekah untuk anak-anak yatim. Karena koin zakat yang kami salurkan itu tidak untuk kepada anak yatim. Karena anak yatim ini insya Allah istimewa ya. Insya Allah Allah muliakan, jadi tidak termasuk dari 8 asnaf yang berhak menerima koin zakat. Jadi kami open sedekah bagi saudara-saudara ataupun saudari yang kiranya ingin bersedekah untuk anak yatim bisa menghubungi di kolom komentar nantinya. Insya Allah video ini akan diputar kembali nanti. Baik, nah ini saya distribusikan. Ini ada 2 koin tapi setengah-setengah, nilainya satu dirham ya, sama yang 1 keping ini. Tangan kanan sayangku. Ayo diambil, nggak apa-apa. Ambil ya, pintar. Ini juga sama. Maka adik ya. Silakan bagi adik-adiknya bisa langsung ditukarkan ataupun dibarterkan. Silakan, di sini juga masih banyak, ada mainan. Ada mainan, ada. Tukerin dulu ya. Tukerin dulu. Ini aja dulu. Mau ini. Tukerin dulu, bagian dulu. Nah, kasih ke aku setengah. Nah, setengahnya cari yang setengahnya yang lain. Silakan, ada minyak dan gula. Ini ada cemilan-cemilan juga. Ada jahe merah. Ini ada baju-baju tidur buat kalau mau tidur. Silakan dipilih-pilih dulu aja. Inilah suasana adik-adik tamu-tamu Allah ya yang Allah muliakan. Adik-adik yatim sedang membarterkan koin dirhamnya ke para pedagang yang ada di sini. Silakan, jadi transaksi di sini adalah barter produk dengan produk, harta dengan harta. Jadi silakan yang mempunyai harta bisa dibawa ke sini sesuai dengan kesepakatan dan keridhaan masing-masing. Insya Allah akan terlaksana transaksinya ataupun terrealisasi barternya. Ini buat ngopi juga ada nih, jahe merah. Buat wedang-wedang kalau lagi hujan. Doain ya, biar berkah semuanya.
Di Google Map. Kan tadi saya juga pikir lewat Kemayoran. Lurus aja kemarin mau Artaga di sebelahnya. Apa dari rumah sakit Paru sama jauhan. Mall Arta Gading. Mall Artaga kan jalan raya Ahmad Yani. Ya, Sudarso. Oh iya. Jalan ini apa? Jalan Sudarso. Kejauhan. Mas ini ya sebelah kiri. Lurus lagi ke sana. Lurus lagi sebelah kanan. Silakan yang tidak mempunyai ataupun memiliki koin peraknya bisa juga di sini dengan uang kertas. Jadi bila menginginkan produk-produk yang ada di sini tapi tidak memiliki koin dirham ataupun perak bisa juga bertransaksi dengan uang kertas. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi di sini harganya itu tidak setara dengan koin perak. Jadi bisa disiasati dengan mengurangi ataupun melebihi rupiahnya ataupun uang kertasnya. Ini apa? Ini gamis. Oh, gamis cuma cowok. Apa cewek? Ini cewek. Dan informasi bahwa pada saat ini tanggal 16 Februari 2025 bahwa nilai daya tukar terhadap dirham adalah senilai 1 dirham setara dengan Rp83.000. Jadi koin bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang dipegang itu setara dengan Rp83.000. Rp83.000 ya. Saat ini. Saat itu belum tentu. Saat nanti belum tentu juga. Jadi kalau diukur dengan rupiah itu nilainya akan berubah-ubah sesuai ya terserah yang bikin. Jadi yang bikin maunya lebih rendah bisa, lebih tinggi bisa. Silakan, gamis pria dan wanita tersedia di sini. Baju tidur juga tersedia di sini. Kalau ini perempuan semua. Ini doang yang ini ya. Ini laki-laki perempuan bisa. Silakan bagi para pedagang juga yang ingin barter sesama produk dagangannya bisa dilakukan setelah bazar ini ya. Insya Allah ini bazar juga sudah mulai selesai. Dan waktunya para pedagang yang ingin saling barter dipersilakan. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan ini agar saudara-saudara kita yang jauh bisa menyaksikan dan juga insya Allah bisa mengikuti acara ini. Silakan bagi yang jauh ya, ada pertanyaan, Pak, di sini belum ada bazarnya. Di daerah ini belum ada tempatnya untuk menukarkan koin dirham ataupun koin peraknya. Silakan bangun komunitasnya dan juga nanti diadakan bazarnya. Insya Allah dengan berjamaah semua yang sulit bisa menjadi mudah. Silakan, bagi para pedagang juga bisa saling barter. Dengan produk-produk dagangannya juga bisa saling barter. Kalau ini pas ya. Ini setengah dirham 2. Ya. Susu jahe merah saset. Nah, video ini. Video.